Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para santri virtual dimanapun Anda berada yang kami muliakan, marilah kita melanjutkan pengajian rutinitas fikih pada malam hari ini. Liridho illahi ta'ala wali syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wali karomati awliya illah wali ma'unati ulama illah wa nakhusu khususan ila muallifi hadzal kitab wa muassisi hadzal ma'had waliman akhadha ilmahu syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Ibarate fasal an-niyatu utawi niat iku qasdu syai'i nejo suwiji-wiji muqtaronan haleten barengaken bi fi'lihi kelawan ngelakoni syai'. Niat adalah amaliyah qalbiyah atau amalan hati, sehingga hanya Allah dan pribadi masing-masing yang tahu soal niat dalam beribadah. Ulama salafus sholihin membagi ibadah. Ibadah itu ada dua, ibadah zohiriyah dan ibadah qalbiyah. Ibadah zohiriyah itu ibadah yang mana digerakkan kepada seluruh anggota tubuh seperti halnya sholat, dan ibadah batiniyah atau ibadah qalbiyah itu ibadah tentang kekhusyuan di dalam hati. Jadi ibadah qalbiyah itu lebih sulit dan lebih utama dibandingkan ibadah zahiriyah. Secara bahasa, niat adalah keinginan dalam hati untuk melakukan sesuatu. Biasanya orang Arab menggunakan kata-kata niat dalam arti qasdun atau sengaja. Dalam hadis sahih, niat adalah maksud atau tujuan dibalik sebuah perbuatan. Jadi jika niatnya karena Allah, maka pahalanya dari Allah. Akan tetapi jika niatnya bukan karena Allah, maka Allah tidak akan menerima amalan itu sebagai bentuk ibadah. Hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, yang mana artinya segala amalan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Itu definisi daripada niat. Wa mahalluha utawi panggonane niat iku al-qalbu ono ing ati. Tempatnya niat itu ada di dalam hati. Hati itu sulit untuk dijelaskan karena artinya qalbun itu kan bolak-balik. Jadi ya bolak-balik. Yang jelas hati itu tidak seperti apa yang kita lihat jika kita sedang apa yang bentuknya itu love, itu bukan yang dimaksud hati, bukan seperti itu. Wa talafudhu utawi ngelafadzaken biha kelawan niat iku sunnatun hukume sunnah.
melafalkan niat itu hukumnya sunnah karena dengan tujuan untuk mempermudah hati dalam berniat. Wa waktuha utawi waktune niat iku nginda ghusli awali juz'in ing dalam nalikane mbasuh kawitane juz minal wajhi saking wajah. Waktunya niat dalam berwudu adalah ketika membasuh bagian wajah pada permulaan basuhan, yakni ketika kita sedang membasuh wajah, air begitu mengenai batuk, itulah tempatnya kita berniat. Jadi niat itu berkehendak akan sesuatu disertai melakukannya. Seperti contoh, pada waktu kita membasuh wajah, disitulah tempat kita berniat. Dan perbedaan antara niat dan azam, yang namanya niat itu berkehendak melakukan sesuatu disertai melakukannya. Jadi segala ibadah kita niati di dalam pasca melakukan suatu ibadah tersebut. Seperti halnya contoh kita melakukan sholat, tempatnya niat itu pada takbiratul ihram. Permulaan sholat itu kan takbiratul ihram, itulah tempat niat. Dan ibadah-ibadah yang lain pun sama tempatnya, yaitu di permulaan waktu mengerjakan permulaan ibadah, kecuali ibadah puasa. Itu mengecualikan karena ibadah puasa itu niatnya wajib pada malam hari. Karena apa? Masyakot atau susahnya mengetahui terbitnya fajar. Itu sangatlah sulit untuk mengetahui terbitnya fajar yang pas itu kapan. Sehingga dalam niat berpuasa itu wajib untuk menginapkan atau pada malam hari. Adapun azam itu adalah berkehendak akan sesuatu tanpa disertai melakukannya. Seperti contoh, besok saya akan melakukan sholat Idul Fitri. Padahal kan belum melakukan, itu namanya azam. Akan tetapi menurut qaul sahih, dalam niat berpuasa itu niat yang itu azam yang menempati tempatnya niat. Itu menurut qaul sahih. Dan hukumnya niat secara umum adalah wajib. Akan tetapi terkadang hukumnya sunnah, seperti halnya ketika kita akan mensucikan mayit. Hukum mensucikan mayit, memandikan mayit itu wajib, tapi niat mensucikan mayit hukumnya sunnah. Dan syarat-syaratnya niat yaitu haruslah orang Islam tamyiz itu cerdas atau pintar, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan mengetahui apa yang kita niati. Dan niatnya itu tidak digantungkan dengan apapun. Itu syarat daripada niat.
Wa tartibi lan tartib. Allah yuqaddima yento orang dinginaken sapa wong ngudwan ing anggota siji ngala ngudwin ing atase anggota kang weneh. Tartib dalam berwudu adalah mendahulukan sesuatu yang harus didahulukan dan mengakhirkan sesuatu yang harus diakhirkan. Jadi ketika kita membasuh wajah, setelah itu membasuh kedua tangan, setelah itu membasuh sebagian rambut, itu haruslah berurut-urut, tidak boleh dengan acak-acakan. Membasuh muka, setelah itu membasuh kedua kaki, lalu mengusap sebagian kepala, itu kan acak-acakan. Maka tidak sah dalam berwudu yang seperti itu. Jadi dari awal sampai akhir harus teratur. Itulah pengertian daripada tartib. Kesimpulannya, niat adalah menyengaja melakukan sesuatu disertai melakukan ibadah tersebut dan tempatnya niat ada di dalam hati, melafalkan niat hukumnya sunnah dengan tujuan untuk membantu hati dalam berniat. Karena yang namanya hati itu sulit sekali. Contoh kita takbiratul ihram, berniat di dalam takbiratul ihram itu juga sulit. Maka jangan heran kalau kita melihat orang sedang sholat, takbiratul ihramnya itu diulang berkali-kali. Demikian yang bisa kami sampaikan. Akhiron, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal nginayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.